Nah, ngomongin sumber daya dan sumber daya alam, di video ini juga dijelasin. Gitu. Kita tonton. Happen. Dictatorships often forego tax paperwork in favor of just taking wealth directly. It's common for the dictator to force farmers to sell their produce to him for little, then turn around and sell it on the open market, pocketing the difference at an unthinkably high equivalent tax rate. So taxes in democracies are low in comparison to dictatorships. But why do representatives lower their take? Well, cutting taxes is a crowd pleaser. Dictators have no need to please the crowds and thus can take a large percentage from their poor citizens to pay key supporters. But representatives in a democracy can take a smaller percentage from each to pay their key supporters because their educated, freer citizens are more productive than peasants. For rulers in a democracy, the more productivity, the better, which is why they build universities and hospitals and roads and grant freedoms, not just out of the goodness of their hearts, but because it increases citizen productiveness, which increases treasure for the ruler and their key supporters, even when a lower percentage is taken. Democracies are better places to live than dictatorships, not because representatives are better people, but because their needs happen to be aligned with a large portion of the population. The things that make citizens more productive also make their lives better. Representatives want everyone productive, so everyone gets highways. The worst dictators are those whose incentives are aligned with the fewest citizens, those who have the fewest keys to power. This explains why the worst dictatorships have something in common: gold or oil or diamonds or similar. If the wealth of a nation is mostly dug out of the ground, it's a terrible place to live because a gold mine can run with dying slaves and still produce great treasure. Oil is harder, but luckily foreign companies can extract and refine it without any citizen involvement. With citizens outside this cycle, they can be ignored while the ruler is rewarded and the keys to power kept loyal. Thus, we live in a world where the best, smartest democracies are stable, the worst, richest dictatorships are stable, and in between is a valley of revolution. The resource-rich dictators build roads only from their ports to their resources and from their palace to the airport, and the people stay quiet not because this is fine or even because they're scared, but because the cold truth is starving, disconnected illiterates don't make good revolutionaries. Now, a middling dictator without resources must, as mentioned before, take a large amount of wealth directly from his poor farmers and factory workers. Thus, two roads won't do, and so he must maintain some minimums of life for the citizens. But keeping the workforce somewhat connected and somewhat educated and somewhat healthy makes them more able to revolt. Now understand, the romantic image of the people storming the gates and overthrowing their dictator is mostly a fantasy. If you run a middling dictatorship, the people only storm the palace when the army lets them to remove you because you lost control over your keys and are being replaced. This is why, after popular revolts in middling dictatorships, the new ruler is often the same as the old, if not worse. The people didn't replace the king, the court replaced the king, using the people's protest they let happen to do it. The very things a benevolent dictator wants to build to cross this valley take treasure away from the keys to power and make the citizens more able to revolt, often ending in a stronger ruler, less likely to build bridges and more loyal to his keys. On the other side, the best democracies are stable, not just because the large number of keys and their competing desires makes dictatorial revolt near impossible to organize, but also because the revolt would destroy the very wealth it intended to capture, the high productivity of the citizens. Plus, those helping the would-be dictator in a democracy know he plans to cull key supporters once in power. That's what a coup is. So potential key supporters must weigh the probability of surviving the cull and getting the rewards versus the risk of being on the outside of a dictatorship they helped create. In a stable democracy, that's a terrible gamble. Maybe you'll be incredibly wealthy, but probably you'll be dead and have made the lives of everyone you know worse. The math says no.
Being on the right side of a coup in a dictatorship means having the resources to get you and your family what the peasants lack: healthcare, education, quality of life. This is what makes the competition for power so fierce. But in a democracy, most already have these things, so why risk it? So the more the wealth of a nation comes from the productive citizens of the nation, the more the power gets spread out, and the more the ruler must maintain the quality of life for those citizens. The less. Now, if a stable democracy becomes very poor, or if a resource that dwarfs the productivity of the citizens is found, the odds of this gamble change and make it more possible for a small group to seize power. Because if the current quality of life is terrible, or the wealth not dependent on the citizens, coups are worth the risk. When democracies fall, these are usually the reasons. Nah, itu Mas. Sebelum kita masuk ke masalah sumber daya alam dan sumber daya manusia, di menit 12 ke atas, sebelum kesimpulan di video ini, ada bahasa yang menggelitik gitu ya. Ada bahasa yang video ini menggelitik bahwa ketika revolusi itu terjadi, yang kita lihat bahwa rakyat menurunkan orang dari tahtanya, kayak kejadian 98 misalkan. Dia bilang bahwa hal yang kita lihat bahwa masyarakat itu menggulingkan sebuah penguasa itu hanya sebuah fantasi. Nah, itu nggak mungkin terjadi. Yang terjadi sebenarnya adalah orang-orang yang penguasa ini kehilangan pendukung kunci. Pendukung kunci. Karena kalau misalkan pendukung kuncinya masih bertahan dengan si penguasa, otomatis tentara punya enforcement punya jalan buat maksa hal itu nggak terjadi. Tapi hal itu bisa terjadi. Artinya kan ada ada pendukung kunci tertentu yang mendukung gerakan tersebut. Dan kebetulan disambut juga sama si masyarakat bahwa mereka juga ingin menghendaki si pemimpin ini turun. Artinya itu ada dua hal yang berkesinambungan. Ada beberapa elit yang menginginkan hal itu terjadi, tapi masyarakat di lain sisi masyarakat juga menginginkan itu yang terjadi. Nah, ini kan sebenarnya juga ada beberapa video Mas ya. Ada beberapa video yang kita bisa cari, nanti kita masukin ke video ini. Jadi pada waktu Kaisang di demo di DPR itu, masalah Kaisang. Jadi demo itu mau didorong ke ranah buat impeachment Jokowi. Buat nurunin Jokowi. Gitu. Penurunin Jokowi didorong ke sana. Karena kenapa? Karena Jokowi harus bertanggung jawab tentang semua gaduh dan masalah segala macam ini gitu. Tapi itu didorong sebenarnya sama beberapa orang yang mengerti atau orang-orang elit gitu ya. Tetapi itu nggak terjadi. Kenapa nggak terjadi? Padahal marahnya sudah segitu ya. Kita udah ngerasain vibes-nya. Suasananya itu kayak 98 gitu ya. Tapi nggak terjadi. Tapi mungkin aku mikirnya alasannya adalah masyarakat mikir bahwa ya ini tinggal 32 bulan dengan chaos segala macam chaosnya itu tidak sepadan dengan 2 bulan. 2 bulan itu. Dengan penantian hanya 2 bulan. Mungkin kalau misalnya kita tidak tahu kapan Jokowi akan berakhir, mungkin ceritanya akan berbeda ya. Mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin tragedi 98 akan terjadi ya. Karena mereka pada 98 juga masyarakat juga tidak tahu kan kapan Soeharto akan berakhir gitu. Tapi pada saat ini kan kita tahu bahwa masa jabatan Jokowi akan selesai gitu. Hanya tinggal 2 bulan. Jadi mau didorong seperti apapun juga tidak berhasil. Akhirnya ya sudah sampai situ aja. Pokoknya putusan MK jangan diganggu lagi. Kemarin kita harus menghormati kok, sekarang kok orang-orang yang katanya merepresentasikan masyarakat kok bisa-bisanya nambahin gitu ya. Itu ada polemik sendiri, tapi ya intinya seharusnya MK itu tidak nulis undang-undang, harusnya hanya mengabulkan permintaan, tidak nulis undang-undang, tapi MK menulis undang-undang. Terus di lain sisi dari undang yang itu, dari putusan yang dikabulkan ke MK yang masuk ke DPR nambahin. Jadi dua sisi memang ada salahnya, tapi pada dasarnya masyarakat tidak terima
kita kemarin disuruh menghormati putusan MK, kenapa sekarang kalian yang merepresentasikan rakyat kok malah nambahin putusan MK gitu ya. Tapi ya itu adalah satu hal ya Mas ya, satu hal dalam politik itu rakyat itu kayak demo dan segala macam itu alat perang. Iya, benar. Seperti alat perang gitu. Untungnya pada masa ini masyarakat enggak kena gitu ya. Iya. Enggak kena, artinya kan enggak kena. Maksudnya kalau misalnya kemarin terus Jokowi terus diturunkan dan segala macam terus dipanas-panasin kita harus buat Jokowi bertanggung jawab segala macam kita harus turunkan sekarang padahal 2 bulan lagi. Kalau itu pun terjadi, nanti kan ada pertanyaan selanjutnya. Prabowo yang diusung yang di-endorse tanda kutip di-endorse oleh Jokowi. Apa kabar gitu. Terus apalagi Gibran di sana gitu loh. Apa kabar? Nanti kan merembet dan itu enggak kapan selesainya gitu. Tapi juga kalau kemarin tuh dipaksa turun, itu mungkin jadi chaos lah, perang saudara lah. Betul. Kita tahu juga kalau Pak Jokowi kan ya punya masa yang banyak juga ya. Betul. Sangat banyak. Soalnya Soalnya dia tadi punya kunci di pansos tadi. Ya, betul. Ada basis masa yang cukup kuat. Basis masa yang sangat besar. Nah, yang kita tidak mau inginkan yaitu perang saudara ya. Nah, itu. Nah, terus kita masuk ke masalah sumber daya dan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di video ini juga dijelasin, Mas. Jadi sumber daya di negara yang bergantung pada sumber daya alam itu adalah tempat yang paling buruk untuk ditinggali. Tempat paling buruk yang ditinggali. Kenapa? Karena kalau di diktator, di masa diktatorship ya, di penguasaan diktator, ada kemungkinan kalau sebuah negara itu dipimpin oleh diktator, terus daerah itu memiliki sumber kekayaan, artinya akan ada orang kelaparan di sana dan mungkin ada orang yang mati di tambang, digali gitu. Ya kita sudah lihat kan, Papua, Kalimantan. Betul. Dan mereka ya begitu saja. Ya, banyak tambang yang digali tapi nggak nggak diurus. Diratakan lagi maksudnya. Banyak orang meninggal di situ kan. Betul. Nah itu hal yang seperti itu. Nah maksudnya video ini tuh menggelitik buat berpikir kita bahwa negara kita, karena kita itu kan bertanya-tanya Mas ya, kenapa negara kita itu gede tapi nggak powerful gitu ya? Kenapa kita gede tapi nggak powerful? Kita itu kalah sama Singapura. Kita kan selalu bertanya-tanya gitu ya. Video ini menjawab sebenarnya. Kenapa kita tidak semaju dan sehebat Singapura atau Malaysia? Video ini ngejawab. Alasannya adalah karena kita punya tambang. Karena kita punya hasil alam yang kita bisa jual. Sedangkan kalau kita compare dengan Malaysia atau Singapura, apalagi Singapura yang tidak punya tanah yang bisa yang seluas, tidak segede Jakarta ini, segede Jakarta ya. Mereka tidak punya tempat buat digali, buat dijual dan segala macam. Artinya mereka di video ini dijelaskan bahwa ketika tempat itu tidak punya sumber daya alam, tidak ada hal lain yang bisa mereka jual, yang mereka jadikan pendapatan selain pajak dari masyarakat. Iya. Kalau masyarakat harus membayar pajak, artinya masyarakat itu harus bekerja. Kalau masyarakat harus bekerja, artinya masyarakat butuh lapangan pekerjaan. Kalau ada lapangan pekerjaan, kemudian kita harus membutuhkan masyarakat yang bisa bekerja, yang memiliki skill. Dan untuk membangun masyarakat yang mempunyai skill, dibutuhkan pendidikan yang bagus tadi ya. Betul. Balik lagi ke pendidikan lagi. Nah, di negara kita sebaliknya. Orang Indonesia itu kalau tidak bekerja pun Indonesia masih bisa hidup. Karena Papua yang digali. Kalimantan yang digali. Begitu. Sampai akhirnya nanti kita tidak punya apa-apa. Atau semua alam kita tercemar gitu ya. Nah, itu fenomena yang kita hadapi saat ini. Yaitu tadi kita punya sumber daya
alam yang melimpah, tapi kita nggak bisa ngelola itu. Nggak bisa ngelola. Bukan kita nggak bisa Karena ngelola. SDM kita ya. Kita bukannya nggak bisa ngelola, Mas. Tapi memang tidak dibisakan. Iya. Tidak dibisakan untuk mengelola. Karena di sini di video ini juga dijelasin, teman-teman harus melihat video ini karena video ini benar-benar buka pikiran gitu ya. Kenapa kita itu nggak bisa, orang-orang kita nggak bisa sepintar atau sebrilian orang di Singapura? Ya karena kalau orang dari 280 juta orang, 50% saja, Mas. 50% aja. Sepintar dan sebrilian orang Singapura atau orang Malaysia atau orang-orang Korea atau orang Jepang, pasti rival politiknya makin banyak. Iya. Rival politiknya makin banyak, terus bisnis lokal makin menjamur, otomatis orang-orang yang punya kepentingan di Indonesia yang menggali sumber daya alam di Indonesia otomatis tergeser sama orang kita. Karena orang kita punya hak penuh. Iya. Punya hak penuh atas itu kan begitu. Nah, makanya kita harus stay goblok. Untuk semuanya itu terus harus berjalan. Iya. Begitu. Nah, ini ironi. Jadi kita wajibnya teman-teman tidak mempertanyakan kenapa kok kita kaya tapi alam kita kaya kok kita nggak kaya. Karena kita juga nggak melek tentang pendidikan. Kenapa kita juga nggak melek tentang betapa pentingnya pendidikan gitu ya. Terus kita juga nggak, kita cuman kenapa dan tidak ada yang mau jawab. Karena jawabannya sengeri ini gitu. Sengeri ini karena kita harus stay goblok buat orang-orang yang orang yang punya bisnis sekarang tetap berkuasa. Rivalnya semakin kecil. Dan sampai mana monopoli ini akan berlanjut? Sampai kapan pertanyaannya? Harusnya kan di antara kita harusnya mungkin ada pengusaha baru kayak gitu. Tapi harusnya ada pengusaha. Bukan Iya, impor. sekarang kan banyak berita anak-anak kecil masih SMP bawa sajam. Ya kan? Ya, betul. Bawa sajam. Ya. Kayak mobil SMK. Nah, mobil SMK. Kabarnya juga tidak ada, padahal bagus untuk prototyping ya. Iya. Padahal bagus, tapi tidak ada kabarnya. Karena kalau dilanjutin industri kita maju loh. Iya. Bahkan ada orang Jawa Barat atau apa yang bikin mobil bentuknya kayak Lamborghini. Itu juga ada yang dites sama Dahlan Iskan waktu itu ya. Tapi juga tidak jalan juga. Sebenarnya kita banyak loh orang-orang yang super kreatif ya. Iya, tapi terus ada yang buat robot-robot itu. Ya. Wah, itu malah banyak yang bilang itu lebih bagus daripada buatan Jepang dan lain-lain. Betul. Iya. Prototipe ya. Iya. Tapi ya harus dikubur dengan kepentingan yang lain. Dan kita selalu begini, Mas ya. Ada hal yang sisi lain yang aku juga ngeh gitu ya. Produk di dalam negeri itu agak lebih mahal gitu ya daripada yang impor. Itu fakta. Kalau kita beli sendal dan segala macam lokal itu agak lebih mahal daripada misalkan kita beli sendal impor misalkan, atau barang-barang elektronik yang diproduksi sama dalam negeri dengan barang impor. Beras pun juga begitu. Kenapa gitu kan? Kenapa gitu? Kita udah beberapa tahun yang lalu kita udah menggaungkan di Indonesia itu udah menggaung bahwa cintai produk-produk dalam negeri gitu. Tapi harganya memang lebih mahal. Iya. Tapi kenapa campaign itu nggak bisa berhasil? Karena kemampuan finansial kita yang nggak bagus. Coba kalau kemampuan kita finansial kita bagus, pasti industri lokal juga bagus. Taraf kita itu juga ada beberapa kritik. Yang bilang Raymond Chin kalau nggak salah, yang bilang Raymond Chin atau siapa gitu. Dia bilang bahwa UMKM itu penopang ekonomi kita di masa pandemi. Tapi maksudnya gini, karena pemerintah itu kayak mendorong UMKM itu makin banyak gitu loh. Kesannya begitu. Iya. Harusnya kan enggak. Artinya kalau UMKM makin banyak, artinya lapangan pekerjaan semakin dikit. Artinya orang harus berusaha menjadi UMKM, jualan apa kayak
jus atau gorengan atau segala macam gitu. Yang harusnya terjadi adalah UMKM ini naik level. Iya benar. Harusnya yang terjadi itu. Malah yang terjadi malah UMKM di bawah ini banyak persaingan, persaingan. di atas malah ya itu aja. Iya. Jadi kita itu kayak Balik. betul. Harusnya itu kan UMKM itu lebih baik. Yang didorong itu UMKM naik kelas gitu. Bukan UMKM-nya makin banyak. Gitu kan? Benar. Harusnya ini yang naik. Akhirnya kita bisa bikin korporasi. Misalkan kita bisa bikin ekspor produk makanan yang kualitasnya internasional dan sebagainya. Itu harusnya bisa naik gitu loh Mas. Ya harusnya yang dorong siapa lagi ya bukan pemerintah. Artinya kan balik lagi ke tadi Mas yang kunci-kunci pendukung itu lagi. Kunci-kunci pendukung lagi. UMKM ini kan ada dua sisi tuh. UMKM misalkan usaha kecil menengah ini ada dua sisi. Ya mereka pengusaha, tapi ada kemungkinan mereka juga masyarakat miskin gitu loh. Iya. Nah, yang penting mana? Kita dukung UMKM-nya dia yang naik atau dari sisi dia miskinnya. Jelas miskinnya toh. Karena banyak temennya yang lain. Ya mungkin mereka enggak punya usaha gitu loh. Yang didorong yang ini. Oh iya enggak apa-apa, aku masih bisa dagang dan segala macam, aku masih bisa dapat bantuan buat buat rumah tangga segala macam. Akhirnya juga pilihnya orang-orang ini aja lagi. Bloknya jadi maksudnya blok miskin. Tapi harusnya padahal mereka masuk blok UMKM. Artinya kan powernya mereka tidak begitu besar. Karena mereka teriris antara mereka pelaku usaha atau mereka rakyat miskin yang digolongkan dengan bansos dan segala macam. Begitu kan? Nah, harusnya UMKM ini naik kelas, malah UMKM makin banyak menjamur. Nah, itu ironi juga. Itulah dia. Nah, itu balik-balik lagi bahwa saya kayaknya Indonesia ini sulit untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. SDM-nya. Untuk ngedorong buat naikin kualitas sumber daya manusia memang agak sulit karena sumber daya alam kita sangat banyak. Dan mungkin satu hari nanti ketika sumber daya alam kita sudah habis, Mas, kita akan berbeda cerita. Kita yang akan harus bekerja, kita yang harus cari pajak, mungkin orang lebih pintar, dipinterin. Tapi yang masalah adalah lingkungannya sudah masih sehat apa enggak. Kan begitu. Oke, nanti kalau video ini jelasin kalau daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam, mereka harus bikin rakyatnya pintar, bekerja, terus kita tarik pajaknya. Gitu toh. Nah nanti kalau sumber daya alam kita habis, kita akan sampai sana juga. Oh iya betul. Tapi yang jadi masalah adalah alam kita masih sehat apa enggak? Ya itu. Percuma kalau kita harus bekerja, kita punya pekerjaan, kita pintar dan segala macam, tapi kita enggak sehat hidupnya. Contoh paling jelas itulah kasus Lapindo lah. Ya betul. Ya kan. Ya. Contoh paling jelas. Itu hampir satu kabupaten loh. Iya. Hilang. Siapa yang bertanggung jawab? Ya itu. Sampai sekarang enggak ada. Ya. Itulah. Itu. Nah, ada beberapa video Mas sebenarnya yang lain itu menjelaskan bahwa kayaknya Rocky Gerung juga pernah menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi itu menerapkan stick and carrot. Stick and carrot. Jadi stick and carrot itu digunakan di perusahaan juga digunakan, di pemerintahan juga digunakan sebenarnya. Stick carrot itu basicnya bahwa hadiah dan hukuman. Rewards and punishment. Artinya orang-orang yang nurut dia ya dikasih hadiah. Tapi orang yang tidak nurut ya malah dihukum. Seperti kita contoh rewards ya. Kita contoh rewards. Bahlil. Yang naik menjadi ketua umum Golkar. Dan kita bisa tampilkan dilansir sama detik.com kalau nggak salah. Nanti kita koreksi kalau ini kita tampilin. Erlangga itu terseret namanya di kasus minyak CPO oil minyak. Dan Kejaksaan Agung di berita itu Mas ya. Di Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa Erlangga diindikasi bahwa Erlangga itu dikatakan harus mundur per minggu atau hari Seninnya rumahnya akan digeledah.
Dan akhirnya Erlangga turun. Bahlil yang menggantikan. Nah ini rewards buat Bahlil, carrots buat Bahlil, stick buat si Erlangga. Nah, Tapi ya itu tadi pasti seorang pemimpin kan punya tahanan pasti politik. tahanan politik. Iya kan, Iya. tahanan politik. Ya memang kasus-kasusnya itu udah dikantongin sama penguasa. Betul. Ya kan? Rajanya. Raja ya. Ya. Harus digede. Habis itu kalau enggak nurut ya Iya. sudah selesai. Dibuka aja. Buka aja. Nah itu untuk sebenarnya pertama kali aku notice tahanan politik aja. Tanda kutip tahanan politik itu ya ketika Bu Susi diganti. Iya. Ketika Bu Susi diganti itu pertama kali kalau nggak salah. Bu Susi diganti kan karena impor lobster, terus penggantinya Edi Prabowo ditangkap karena suap lobster, artinya kan yang dibahagiakan adalah mengekspor benih lobster. Kan begitu, digantikan menterinya biar bisa ekspor lagi. Ya kan? Yang dibahagiakan adalah pengekspor lobster. Gitu. Yang tadinya enggak boleh jadi boleh. Terus mulai dari situ tuh. Ada kayak gemuruh gitu ya. Iya. Kayak ada badai menteri yang kok ini sih gitu. Iya. Kok ini sih gitu. Dan banyak menteri yang awalnya periode pertama itu oke, Iya. tapi kok di periode kedua ini Kok diganti-ganti? iya. Diganti-ganti dan gantinya itu enggak lebih bagus. Banyak orang yang ya begitulah. Iya. Itu Yang nggak beres. enggak beres. Iya kan? Betul. Dan saat ini kan juga dua ormas terbesar di Indonesia juga dikasih tambang. Terus anehnya nggak sesuai bidangnya. Nah, Ya kan? itu juga. Seperti COVID pandemi. Dokter Terawan kan harus turun. Iya. Dokter Terawan harus turun digantikan dengan menteri sesudahnya yang tidak punya background kesehatan. Tidak punya background kesehatan. Dan Dokter Terawan yang punya hak paten di Jerman Iya. itu ya, terapi buat cuci otak, buat nyembuhin, buat terapi stroke. Dan ada beberapa banyak orang yang menjadi pasiennya Dokter Terawan begitu. Dokter Terawan pada waktu itu sebenarnya dia ingin nyari vaksinnya sendiri, Mas. Karena orang ini kayaknya idealis banget gitu ya. Nyari vaksin sendiri gitu. Dan beliau merilis vaksinnya sendiri gitu. Kalau vaksin Nusantara loh. Dan itu punya daya kekebalan, daya adaptasi yang cukup tinggi. Nah, menteri seperti itu digantikan dengan orang yang tidak punya latar belakang kesehatan. Kita masih ingat Bu Siti kalau nggak salah, Menteri Kesehatan tahun berapa? Pakai waktu flu burung. Pada waktu di era SBY kalau nggak salah, Bu Siti menolak untuk memasukkan Siti Fadilah kalau nggak salah, menterinya mengategorikan SARS flu burung itu sebagai pandemi. Akhirnya kita tidak melakukan pandemi itu, dan itu terus terselesaikan dengan hal itu. Sebenarnya polanya agak sama Dokter Terawan gitu ya. Dokter Terawan dia pada awalnya ini biasalah segala macam gitu ya. Tapi ya gitu. Tapi semua orang di Indonesia juga percaya Dokter Terawan kok gini gitu ya. Iya. Tapi padahal beliau ngeriset juga caranya menanggulangi si virus ini gitu dengan cara yang lebih aman. Kan kita juga banyak, Mas, sebenarnya ada banyak orang yang mengeluh setelah kena vaksin. Iya, Banyak. Justru malah banyak. Ada yang beberapa orang yang kena COVID-nya setelah vaksin. Itu juga ada. Nah, hal-hal seperti itu ada kepentingan lain gitu. Kepentingan farmasi dan juga beratnya itu global loh itu. Betul. Itu Global. itu kayak Dokter Terawan lawan versus everybody. Betul. Ya, tapi sebenarnya itu dulu pas SARS itu, Mas, flu burung
itu juga lumayan gede, tapi bisa teratasi dan kita nggak masuk pandemi. Ya karena publiknya nggak seperti ini gitu. Dan pemerintahannya juga nggak powerful ini buat giring opini segala macam ya. Sekarang itu memang penggiringan opini memang cukup masif. Kita semua percaya apa yang dikatakan gitu. Sampai menteri kesehatan bukan orang yang berbackground kesehatan. Terus pergantiannya kan itu tiba-tiba ya. Apa mungkin ada salah satu kunci yang kuat? Kalau ini nggak diganti, apa dia mau keluar gitu kan? Bisa juga. Bisa juga. Apapun bisa terjadi. Iya. Apapun bisa terjadi. Artinya, ya videonya ngejalanin bahwa basisnya berkuasa ini seperti itu, Mas ya. Kunci yang paling kuat ini dia membangkang. Kalau ini nggak diganti, dia keluar membangkang. Ya. Di rajanya. Dan harus ada beberapa orang yang terlalu powerful dan harus digantikan. Contohnya adalah Bu Susi Pujiastuti. Iya. Bu Susi Pujiastuti itu terlalu powerful menurutku. Iya. Terlalu powerful, terlalu berkarisma dan terlalu powerful. Pada waktu itu dia juga digosipkan bakal jadi capres dan harus turun dari menteri. Pada waktu itu semuanya suka sama Bu Susi. Memang sangat populer ya. Populer untuk mau main-main masuk jaring ilegal ya, kapalnya ditenggelamkan. Dulu kan sempat ada spekulasi kalau presidennya Pak Jokowi wakilnya Bu Susi. Dulu kan sempat ada, tapi harus turun. Karena ada yang tidak menginginkan. Iya. Nah itulah contohnya. Ada yang tidak menginginkan harus diturunkan. Kadang populer saja itu enggak menentukan. Sekarang ini Mas, juga realitas ya Mas ya. Realitas yang terjadi. Kita itu kan diputerin sama laut. Tapi kok bisa masyarakatnya tidak suka ikan? Itu fenomena lucu loh. Padahal ikan itu sumber nutrisi yang bagus buat otak kita. Tapi kok bisa daripada daging? Betul. Kok bisa kita itu tidak bisa makan ikan? Malah ikan tawar, bukan ikan laut. Nah, Bu Susi kan salah satunya kan itu. Lobster ya jangan diekspor benihnya. Kalau diekspor ya yang dewasa, jangan yang benih. Kalau yang dewasa yang diekspor kita untung banyak. Gitu loh maksudnya. Terus nanti kalau kita untung banyak, artinya kan kita juga bisa ngasih sama rakyat kita makanan-makanan ini yang sehat dan bergizi ini. Nggak dibuang semua. Kalau benih dibuang ya kita mau makan apa? Kita mau jual harga berapa? Harganya memang kecil kan, benih soalnya. Begitu dibesarkan harganya bisa berlipat-lipat. Ya kan? Artinya kita memang dijaga untuk malnutrisi. Untuk malnutrisi. Nah ini fenomena yang terjadi memang. Kita mau bilang apa? Itu fenomena yang terjadi. Itu bukan itu juga fakta. Kok bisa kita cuma beberapa kilometer dari laut, tapi kita tidak makan ikan. Nah, itu juga lucu. Kemana ikan-ikan kita? Nah, ternyata dibuang keluar. Dan itu penting itu, penting karena salah satu sumber nutrisi buat otak kita juga ikan laut itu bagus. Gitu. Ya kita malnutrisi. Nah, begitu kita malnutrisi kita mau kasih makan gratis. Telat sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, usaha. Dan kita malah terus-terusan dikasih fast food. Betul. Ya kan? Iya. Nah, fast food yang sebenarnya itu nggak sehat. Padahal kita tinggal ambil dari laut kita, semua makanan sehat. Semua orang bangga, fast food. Kita seperti negara maju. Iya, negara maju. Modern. Itu nggak sehat. Menghancurkan tubuhmu. Betul. Itu juga sudah terjadi di Amerika. Obesitas sudah di mana-mana karena fast food itu. Bahkan Under Armour brand olahraga mereka bikin big size buat orang gendut, kok bisa? Kan padahal orang gendut kan harusnya bukan marketnya mereka, tapi mereka bikin itu karena pasarnya segede itu. Karena marketnya segede itu. Ya karena apalagi kalau bukan fast food yang mereka kirim juga ke sini. Dan kita menikmati itu. Padahal dari paling 30-40 km kita bisa ke laut.
Kemana ikan kita? Nah, itulah fenomena negara tercinta Iya. Biasanya ini Republik Indonesia. betul. Biasanya ini semua pertanyaan Mas ya. Iya. Kenapa kemana ikan kita padahal kita dekat gitu ya. Kenapa kok orang-orang yang terlihat kompeten kok bisa digantikan orang yang tidak kompeten? Bagaimana kok orang-orang yang tidak punya background tertentu, tidak punya background IT misalkan, menjabat di Kominfo misalkan. Orang yang tidak punya background kesehatan ada di Kemenkes. Padahal itu kan daerah-daerah krusial begitu. Daerah-daerah krusial. Bagaimana kok bisa pengusaha jadi di Kemendikbud misalkan begitu. Nah, itu kan pertanyaan yang harus kita jawab sama-sama. Kalau bisa pemerintah juga menjawab kenapa gitu. Nah, ini video juga hanya alternatif jawaban. Alternatif jawaban. Mungkin yang terjadi itu sebuah, kalau berdasarkan video ini, itu adalah yaitu supporter kunci untuk memenangkan pilpres demi pilpres. Dan yang penting jangan mewajarkan sesuatu yang salah. Betul. Ya kan? Ya. Mungkin enak di hari ini. Iya. Tapi mungkin efeknya jangkanya panjang. Gitu. Kita harus mulai bergerak, kita harus mulai pintar, kalau memang tidak ada pekerjaan di Indonesia ya kita mau gimana lagi kan ya, kalau memang harus keluar negeri ya keluar negeri. So, teman-teman apalagi Gen Z ya yang masih masa pencarian gitu. Contoh timnas kita yang udah mulai pede buat ngelawan klub-klub besar gitu. Artinya kita juga harus ikut ketularan tuh. Kita harus berani berkompetisi di dunia gitu. Artinya kalau misalkan di negara kita sendiri tidak punya pekerjaan yang bagus, kita harus keluar nyari pekerjaan yang bagus karena negara kita masih nyari sumber daya alam, masih ingin menggali minyak, menggali emas, menggali permata, berlian atau apapun digali. Sampai dua organisasi besar ikut-ikutan tambang. Padahal kita punya harapan besar pada organisasi itu. Maksud tuh kalau melihat fenomena ya, melihat berdasarkan video ini harusnya mereka ada di situ gitu. Benar. Harusnya ada di situ gitu. Harusnya mereka juga salah satu elemen yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ya kita semua patah hati. Ya, begitu. Gitu aja ya. Itu aja. Ya, ciao.